Pada kesempatan sore hari ini, kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan menerapkan alur Tirta bersama dengan dua teman guru hebat sebagai coach dan sebagai coaching. Saya Willy Brodeswarno dan teman saya Patricius Amat sebagai coach dan Crescenta Tekol sebagai coach. Baik, terima kasih teman berdua. Kita langsung saja melakukan coaching dengan supervisi akademik coaching dengan alur Tirta. Baik, selamat sore Ibu Resti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat sore Pak Billy. Puji Tuhan, baik Pak. Puji Tuhan, Bu Resti. Bu Resti untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Bu? Kira-kira sudah siap ini? Siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Patris. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Resti. Yang pertama, tentunya mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, yang telah Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu? Untuk praktek coaching kemarin itu yang pastinya saya masih nervous Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan menggunakan alur Tirta karena harus sesuaikan ya Pak. Oh baik Bu, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar-lancar ya Bu ya. Baik. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira pada Bu Resti ini kompetensi yang masih Ibu ragukan itu apa ya Bu? Kalau saya lebih di bagian presence Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya juga sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak. Oh baik Bu ya, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang memang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari praktik coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Oke, baik sekali Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu berdua nanti akan lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching ya Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke Bu. Selamat sore Pak Patris. Selamat sore Ibu Resti. Oke baik, jadi kita mau diskusi sebentar ya Pak Patris. Ya, Tidak lama, mungkin hanya 15 menit saja. terima kasih Bu. Waktu lumayan itu. Bagaimana ini saya melihat Pak Patris ini murung seperti itu. Apakah ada yang mau diomongin Pak Patris? Kira-kira apa yang mau kita bicarakan pada sore hari ini? Baik, terima kasih Bu. Saya pertama menyampaikan rasa syukur bahwa saya punya waktu yang begitu istimewa. Ibu bisa menerima waktu atas permintaan saya untuk bisa berdiskusi, berbagi dalam teknik coaching yang nanti akan membuat berguna bagi saya. Jadi baik Ibu, masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas itu adalah konsep siswa kurang paham atas penerapan materi yang sedang saya bawakan. Dan ini menjadi beban bagi saya selama ini, bagaimana saya bisa untuk mencari solusi
untuk bisa mencapai target saya bahwa anak-anak saya itu bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris yang saya bawakan di kelas. Jadi masalahnya itu Bu. Oh, jadi Pak Patris mengalami masalah terkait anak-anak kurang memahami Iya, dalam pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya? Betul sekali Bu. Oke, baik. Kira-kira dalam percakapan kita sore ini, tujuan yang ingin didapati oleh Pak Patris itu seperti apa kira-kira? Betul sekali. Tujuan akhirnya. Jadi memang itu yang selama ini saya masih mau berdiskusi, menggali di sekolah saya berdialog dengan teman-teman, bercakap, minta solusi. Saya punya tujuan akhir itu bahwa selama proses pembelajaran saya itu saya inginnya bahwa apa yang saya targetkan itu bisa tercapai. Katakan bahwa proses pembelajaran yang saya bawakan di kelas itu siswa saya bisa lebih paham. Memang sulit bagi saya itu selama ini adalah untuk anak-anak pembelajaran bahasa Inggris itu mesti diterjemahkan baik dalam bentuk bahasa Indonesianya maupun diterjemahkan dalam dialek bahasa ibu atau bahasa dialek sendiri dari anak-anak, sehingga itu baru mereka mencapai target. Sehingga harapan saya adalah ingin mencapai target pemahaman atas pembelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi tujuannya Pak Patris melakukan coaching ini adalah ingin mencapai target ya Pak. Ya, jadi yang mungkin selama ini anak-anak itu dalam pembelajaran bahasa Inggris sering kita harus ini terjemahkan dulu ke bahasa Ya, daerah betul. atau ke bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi tujuannya Pak Patris supaya mereka bisa mencapai target, satu kali dengan bahasa Inggris mereka langsung bisa paham. Ya, benar Seperti sekali. itu ya. Betul, betul. Oke, kira-kira masalahnya dalam masalah yang dihadapi oleh anak-anak mengapa mereka kurang paham itu kira-kira di mana ya Pak? Apa sih masalahnya? Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Memang yang pertama saya datangnya dari dalam diri saya sendiri. Selama ini saya melakukan refleksi yang tak habis-habisnya ketika saya kembali ke lingkungan sekolah. Artinya bahwa memang dari sisi saya punya persiapan dari rumah. Bagaimana saya besoknya melakukan pembelajaran bersama siswa di kelas. Tetapi terkadang persoalan ini muncul, apa yang saya buat tidak sama dengan target apa yang dirasakan oleh anak-anak terhadap pemahaman belajar mereka dari hasil pembelajaran saya terhadap mereka. Kemudian masalah yang kedua itu adalah dari anak itu sendiri. Adalah anak-anak di sini sering menggunakan bahasa daerah. Sehingga proses terjemahan pemahaman konsep bahasa Inggris agak sulit bagi mereka. Mereka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini sulit bagi mereka. Sehingga inilah dua masalah yang mungkin saya coba sampaikan ke Ibu. Sampai masalah pemahaman ini agak sulit bagi saya. Seperti itu mungkin. Iya, jadi Pak Patris mengalami masalah yang pertama itu dari diri sendiri, dari Pak Patris dulu. Jadi Pak Patris menyiapkan dari rumah, sudah menyiapkan dengan baik, tetapi sampai di sekolah anak-anaknya tidak menerima dengan baik. Jadi pemahaman antara Pak Patris dengan anak-anaknya berbeda. Iya. Kemudian ada juga permasalahan lain dari anak itu sendiri ya Pak. Jadi mereka mungkin kurang fasih berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi kira-kira mungkin dari kedua masalah ini mungkin masih ada masalah lain Pak terkait persoalan sampai anak-anak kurang memahami bahasa Inggris. Baik Ibu, kalau hasil diskusi saya dan teman-teman di sekolah untuk saya bisa mempengaruhi saya punya mata pelajaran bahasa Inggris, rasa-rasanya kurang juga. Artinya bahwa mungkin hanya di saya. Saya hanya berpikir bahwa karena ini bahasa asing kah atau apakah, atau mungkin anak-anak kurang belajar kosakata kah, sehingga ini hanya terjadi di pembelajaran bahasa Inggris yang saya bawakan di kelas 10. Seperti itu. Jadi itu hanya terjadi pada Pak Patris. Jadi terjadi hanya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mungkin karena anak-anak itu kurang kosakata ya, seperti itu ya Pak. Betul. Oke, kira-kira dari permasalahan yang Pak Patris sudah utarakan dari tadi, kira-kira mungkin Pak Patris itu memiliki langkah atau ide yang mau Pak Patris buat itu untuk bisa mencoba memahami anak-anak terhadap bahasa Inggris. Kira-kira Pak Patris punya ide apa? Betul sekali, menarik sekali memang pertanyaan Ibu ini membuat saya juga bisa untuk mencari sendiri solusi Bu ya. Iya, baik. Saya memang setelah beberapa hari terakhir bersama teman-teman guru mata pelajaran juga rumpun pembelajaran bahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu ada sedikit masukan yang saya temukan setelah saya refleksikan hasil pikiran mereka adalah mungkin dari segi media pembelajaran yang saya gunakan. Inilah mungkin yang timbul dari dalam diri saya sehingga proses pemahaman siswa itu tidak sepenuhnya mereka paham. Artinya tidak sepenuhnya mereka menerima pembelajaran bahasa Inggris
dengan sesuai dengan kondisi mereka, konteks pembelajaran mereka. Sehingga ini ke depan saya memiliki rencana untuk melakukan proses penerapan pembelajaran di kelas menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran, kemudian alat-alatnya itu bisa menggunakan alat bantu LCD untuk bisa tayangkan videonya, kemudian dengan model-model pembelajaran dan langkah-langkahnya. Mungkin itu yang kurang bagi saya selama ini. Sehingga target saya, harapan saya ke depan ini bisa terwujud itu. Oke, itu ide yang bagus Pak Patris. Jadi harapannya begitu, mudah-mudahan. Iya, jadi ide yang bagus. Menyiapkan media pembelajaran ya Pak, menyiapkan media pembelajaran, membuat langkah-langkah yang agak efektif mungkin seperti itu. Kira-kira selain membuat media pembelajaran, ide apa lagi yang mungkin muncul dari ide Pak Patris? Ya baik, satu alternatif bagi saya selain itu tadi, kebetulan saya pernah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak di awal tahun pembelajaran. Itu pengalaman tahun kemarin. Mereka maunya pembelajaran bahasa Inggris itu jangan hanya di dalam kelas, Ibu. Sehingga saya pulang rumah berefleksi, inikah mungkin salah satu solusi dari mereka untuk bisa mencapai target bahwa apa yang saya ajarkan terhadap bahasa Inggris mereka bisa paham, dengan senang hati mereka menerimanya. Sehingga saya punya rencana dalam pembelajaran tahun ajaran baru ini, dalam pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran yang bisa belajar di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Sehingga anak-anak langsung bisa berdialeka dalam bahasa Inggris. Begitu setelah teori dalam kelas kita praktek. Prakteknya jangan hanya dalam kelas, bisa di luar kelas. Iya, bagus sekali itu Pak. Iya, memang kalau kita mengajar di zaman sekarang ya Pak, kalau di dalam kelas itu mungkin mereka rasa penat seperti itu. Jadi ide yang bagus Pak, bisa ajak mereka keluar, diskusi di luar seperti itu. Itu sangat bagus itu Pak. Mudah-mudahan dengan yang seperti itu yang Pak lakukan bisa mencapai target yang Pak harapkan dari awal. Oke. Kalau begitu, setelah idenya sudah dapat, kira-kira apa komitmen yang akan dibuat oleh Pak Patris? Ya baik. Membentuk komitmen juga bagi saya berat juga Ibu. Artinya begini, dua alternatif itu yang masih saya bingung pilih. Tapi saya saat ini mungkin memilih ketika Ibu punya jalan keluar untuk mencari solusi kepada saya sendiri. Saya punya komitmen bahwa di awal tahun pembelajaran ini saya akan mulai terapkan. Dan itu dalam 2-3 hari ke depan. Kebetulan di sekolah sudah KBM normal, maka saya akan lakukan ini sebagai bagian dari aksi nyata untuk kegiatan pembelajaran saya dan proses target pencapaian pemahaman pembelajaran teristimewa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Semangat untuk komitmennya Pak. Jadi Pak akan melakukan beberapa hari ke depan ya, karena ini kan tahun ajaran baru ya Pak. Jadi semoga rencananya Pak Patris untuk melakukan ide-ide tadi bisa dilakukan beberapa hari ke depan. Oke, kira-kira mungkin ada orang-orang yang mau terlibat di dalam kegiatan yang Pak Patris membuat. Kira-kira siapa yang Pak Patris diajak untuk terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama tentu karena ini di awal tahun pembelajaran, jadi saya memiliki rencana dan itu dalam proses belum selesai. Saya sudah mempersiapkan modul ajar dan nanti saya punya rencana akan diperiksa oleh pimpinan untuk bisa memperbaiki. Mungkin ada hal-hal tertentu yang diperbaiki, katakan dia punya metode pembelajarannya tidak pas, kemudian media pembelajaran digunakan mungkin tidak sama dengan isi materi yang nanti saya bawakan. Saya akan berkonsultasi. Jadi pihak yang mengambil bagian di sini adalah kepala sekolah dan juga teman guru mata pelajaran yang satu rumpun, tentu dengan teman-teman guru bahasa. Itu akan saya lakukan diskusi untuk kita samakan persepsi. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang Pak Patris sudah alami, jadi permasalahannya tadi bahwa anak-anak kurang memahami bahasa Inggris, kemudian Pak Patris sudah memiliki rencana untuk membuat media pembelajaran atau mau melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian Pak Patris juga mau memilih orang-orang misalnya guru bahasa tadi untuk terlibat. Ya, jadi seperti itu untuk bisa menunjang permasalahan yang Pak Patris alami. Oke, baik. Kira-kira setelah kita melakukan coaching pada sore hari ini, kira-kira apa? Bagaimana perasaannya Pak Patris? Baik, terima kasih Bu. Memang menarik sekali saya
dari tadi ketika ibu mencoba menggali saya punya masalah, yang sebenarnya saya punya mau ini ibu yang memberi masalah. Iya. Tapi ternyata ibu bagus juga memberi gali potensi saya. Iya. Jadi saya harus sadar diri bahwa saya merasa senang. Ibu memberikan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu, saya bisa mencari sendiri solusi. Artinya proses dialog dengan ibu tadi adalah bagian daripada bagaimana saya menemukan sendiri solusinya. Kemudian permasalahan itu bisa saya atasi sendiri, dan seperti apa tindak lanjutnya. Tentu saya merasa perasaan senang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur sekali atas waktu yang ibu sediakan untuk saya. Terima kasih, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Patris. Semoga idenya Pak Patris bisa dilaksanakan ya. Oke, saya menunggu lagi karena kita dibatasi oleh waktu. Kurang lebih sudah 15 menit kita berbicara. Jadi, saya menunggu kabar baiknya Pak Patris. Semoga sukses. Oke, siap Ibu. Terima kasih, Selamat Bu. sore Pak Patris. Ya. Ibu luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu Bu, ya, untuk kegiatan yang baru saja selesai ini. Ya. Ibu Resti dan Pak Patris tadi sudah melakukan praktik coaching ya dengan sangat baik. Sangat nampak bagaimana alur cerita itu berjalan dengan baik. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya muncul. Ada sangat terlihat dalam alur percakapan Bapak dan Ibu tadi. Kemudian ini ada yang ingin saya sampaikan Ibu dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya dengan Ibu selaku coach. Menurut Ibu kira-kira apa indikator keberhasilan dari percakapan yang baru saja terjadi? Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching itu dapat menemukan solusi atau rencana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oh, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi juga solusi nanti akan Pak Patris lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence ya, atau kehadiran penuh. Nah, di sini tadi saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena dengan kehadiran penuh itu menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga dapat memotivasi coach ya dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun supaya bisa lebih maksimal. Ya, betul Pak Willy. Ibu, saya pikir ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas praktik coaching yang telah Ibu dengan Pak Patris tadi lakukan. Ya, ini memberi pelajaran pada kita semua bahwa memang menjadi coach perlu memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga dapat tercipta solusi dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya. Saya tidak mau bicara banyak sih Bu, karena semuanya saya sudah melihatnya dengan baik, alurnya sudah sangat jelas, kompetensi Ibu sebagai coach itu sangat luar biasa. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Saya sangat mengapresiasi kinerja Ibu selaku coach. Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih atas semangat dan ide-ide yang kreatif yang telah lahir dari pikiran Ibu sebagai coach untuk membagikan pengalamannya kepada coach. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih Pak Willy. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya. Mantap.